Halo semuanya. Saya buka dengan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu Nita selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan rekan-rekan sekalian. Video ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nika Dekindah Novitasari dengan NIM 2502612010044 dengan nomor absen 14 dari kelas manajemen B pagi. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis manajemen terkait 5 studi kasus organisasi, mulai dari startup hingga bisnis kuliner. Kita mulai dengan soal yang pertama. Kita melihat sebuah startup edukasi digital yang tumbuh pesat dari tim kecil menjadi 45 orang. Masalah muncul ketika komunikasi mulai kacau dan keputusan melambat karena semua orang masih bergantung langsung pada CEO. Menurut analisis saya menyarankan penerapan struktur fungsional. Mengapa struktur fungsional? Karena dengan 45 karyawan, perusahaan perlu memecah kerumitan kerja menjadi departemen spesifik seperti pada bidang IT ataupun pemasaran. Dengan struktur ini, setiap departemen memiliki pimpinan masing-masing sehingga CEO tidak lagi menjadi penghambat keputusan. Nah, spesialisasi ini akan menghilangkan tumpang tindih pekerjaan dan membuat operasional jauh menjadi lebih lincah. Kita lanjut pada soal yang kedua. Sebuah UMKM makanan organik yang kehilangan banyak karyawan atau turnover-nya sangat tinggi. Karyawan mengeluh karena tugas yang tidak jelas dan komunikasi pemilik yang buruk. Di sini, unsur organisasi yang belum dikelola dengan baik adalah pada struktur dan orang. Ketiadaan struktur yang jelas membuat karyawan bekerja tanpa arah. Solusi SDM yang mendesak adalah implementasi analisis jabatan untuk menghasilkan job description yang tertulis secara formal. Ketika karyawan tahu apa yang diharapkan dari mereka dan pemilik memperbaiki saluran komunikasi melalui feedback rutin, maka ketidakpastian kerja akan berkurang. Inilah yang menjadi kunci untuk menekan angka keluar masuknya karyawan dan membangun loyalitas. Pada soal yang ketiga, di dalam sebuah pusat kebugaran, instruktur merasa kehilangan motivasi sedangkan pemilik gym berpendapat pemberian bonus uang sudah cukup untuk memotivasi mereka. Jika kita bedah menggunakan teori motivasi Maslow, bonus finansial hanya memuaskan kebutuhan tingkat dasar. Namun, instruktur adalah pekerja jasa yang memerlukan pengakuan. Ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka uang tidak lagi menjadi motivator utama. Mereka membutuhkan pemenuhan kebutuhan tingkat atas, yaitu penghargaan dan aktualisasi diri. Pendekatan ini yang lebih tepat adalah melibatkan mereka dalam pengambilan kebijakan program latihan atau memberikan penghargaan instruktur terbaik dengan memberikan otonomi dan apresiasi non-finansial, maka instruktur akan merasa memiliki nilai lebih yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan mereka kepada para member. Pada soal yang keempat mengenai gaya kepemimpinan otoriter di organisasi peduli lingkungan. Gaya ini sangat tidak cocok ketika organisasi diisi oleh anak muda yang kreatif. Kepemimpinan otoriter justru mematikan inisiatif dan membuat proyek terhambat karena semua keputusan harus dari satu pintu. Berdasarkan analisis saya, transisi gaya kepemimpinan demokratif atau partisipatif adalah yang paling efektif. Di dalam organisasi nirlaba, motivasi terbesar anggota adalah kontribusi ide.
Dengan melibatkan anggota muda dalam diskusi dan pengambilan keputusan, mereka akan merasa memiliki proyek tersebut. Perubahan gaya inilah akan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, meningkatkan moral tim, dan mempercepat eksekusi proyek-proyek kreatif lainnya. Dan pada soal yang terakhir, yaitu kelima, pada soal ini, masalah operasional di restoran baru terkait rasa yang tidak konsisten dan pelayanan yang lambat. Ini terjadi karena pemilik hanya mengawasi secara informal. Solusinya adalah dengan menjalankan fungsi pengendalian atau controlling secara sistematis, yaitu pertama, harus ada resep baku dan sop pada saat pelayanan. Kedua, melakukan pengecekan suhu makanan dan mencatat waktu dari pesanan masuk hingga tersaji. Ketiga, sebagai contoh, jika restoran sudah menetapkan standar waktu penyajian adalah 15 menit, namun pada kenyataannya tamu baru menerima makanan setelah 25 menit, maka di situ kita melihat ada selisih 10 menit. Selisih inilah yang menjadi bukti nyata adanya masalah yang harus segera dievaluasi dan diperbaiki. Dan yang terakhir, segera melakukan evaluasi apakah perlu menambah staf atau memperbaiki tata letak dapur agar lebih efisien. Tanpa pengendalian ini, restoran sulit mempertahankan kepercayaan pelanggan. Sebagai penutup, berdasarkan kelima soal yang telah kita uraikan bersama, dapat diambil kesimpulan besar bahwa manajemen yang efektif bukan sekedar soal memberi instruksi atau pemerintah, melainkan bagaimana kita mampu menata suatu struktur organisasi itu sendiri, memotivasi sumber daya manusia, menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat, hingga mengendalikan setiap proses kerja secara terukur demi mencapai tujuan bersama. Demikianlah jawaban dan analisis saya untuk ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Pagi hari memetik selasih diletak di dalam nampan. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Karena tadi saya buka dengan salam, sekarang saya tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.